Salam kekilapan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kita ditemani oleh tarantula dari jenis Brachypelma boehmei atau Mexican Fireleg. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman secara lebih mendalam tentang si Brachypelma boehmei ini. Yuk kita cek videonya bareng-bareng. Ya, jadi ini saya udah hadirkan tarantula dari jenis Brachypelma boehmei, dimana yang saya koleksi ini ukurannya sudah dewasa, dimana teman-teman bisa lihat ya, bodinya udah gede, kakinya pendek-pendek, terus montok banget ya. Inilah Brachypelma boehmei. Oke, awalnya saya ingin menjelaskan Brachypelma boehmei ini memiliki nama lain, Mexican Fireleg. Jadi kalau misalkan kita sebut fireleg itu kebayang kayak kakinya berapi-api gitu ya. Istilahnya seperti itu. Dan memang dari segi warna teman-teman bisa lihat kalau jenis ini memiliki kaki-kakinya itu yang warnanya merah dari sendi atas sampai bawah. Berbeda dengan saudaranya yang Brachypelma smithi, dia warna oranye atau kemerahannya hanya di lutut. Kalau ini dari atas sampai ke bawah merahnya. Jadi bisa dibayangin ya teman-temannya punya koleksi tarantula, warnanya ngejreng banget tapi sifatnya kalem dan racunnya rendah juga. Oke. Terus seperti dari namanya Mexican Fireleg, kita udah jelas kalau asalnya ini dari Meksiko. Lebih tepat itu di daerah Guerrero itu. Dimana daerah situ itu sifatnya itu ya, Meksiko tuh hutan-hutannya nggak terlalu jauh dari kita gitu. Jadi Brachypelma boehmei dan Brachypelma lainnya pun itu memiliki adaptasi yang sangat bagus di iklim kita. Jadi udah nggak pusing lah kalau misalkan kita pelihara jenis Brachypelma ini di daerah Indonesia, dimana mereka memerlukan udara yang cukup hangat. Yang saya masuk hangat itu kisarannya dari 20 sampai 30, itu suhu yang oke untuk si tarantula dari Brachypelma ini. Itu termasuk range yang cukup besar loh, dari 20 sampai 30. Jadi bayangkan teman-teman, adaptasinya itu sangat bagus. Jadi ada istilahnya kalau tarantula ini dia bisa beradaptasi dengan suhu yang nyaman untuk manusia. Misalkan jadi suhu manusia merasa nyaman, tarantula juga nyaman. Tapi kalau manusia ngerasa bener-bener kepanasan banget, dia juga bakal kepanasan. Dan juga dengan kedinginan, kalau misalnya sampai manusia perlu jaket, pakai baju dingin, itu tarantula pun nggak kuat di suhu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita udah pakai baju normal yang nyaman dan nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, dia juga oke di situ. Terus dari segi makan, nggak susah. Brachypelma boehmei ini seperti dengan keluarga-keluarga lainnya pun sama, nafsu makannya rakus ini boehmei ini. Bisa dilihat tuh perutnya montok banget ini. Jadi boehmei ini termasuk satu jenis Brachypelma yang memiliki ukuran tubuh besar. Jadi kan Brachypelma ini ukuran tubuhnya juga nggak semuanya bisa besar banget. Ada kecenderungan ada yang agak kecil, ada yang agak besar. Salah satunya si boehmei ini yang bisa ukurannya lumayan besar gitu. Nggak mengalahkan sih, mungkin sebanding dengan Brachypelma vagans. Vagans juga bisa besar. Terus tadi saya bahas soal makan ya. Jadi ini ada cerita menarik ini. Dimana di luar negeri, jadi ada seorang profesor, dia nggak tahu itu sebuah penelitian atau gimana, dia mencoba mengetahui, mencari tahu seberapa kuat tarantula ini bisa hidup tanpa makan, dan dia menggunakan jenis Brachypelma boehmei. Coba tebak teman-teman berapa lama dia kuat untuk tidak makan. Jadi setelah diteliti ternyata si boehmei ini kuat untuk tidak makan selama 2 tahun. Bayangin 2 tahun. Tapi ukurannya udah ukuran yang segini ya, udah adult female atau betina yang dewasa gini. Dan tetap harus disediakan minum, atau istilah lainnya humid ya, agak lembab gitu. Kalau misalkan kering nggak ada minum juga ya, nggak mungkin bisa kuat selama itu.
Oke, terus ini saya ada yang ukurannya agak kecil ini. Ini juvenile juga kira-kira ukurannya yang segini atau di bawah ini itu udah cukup berwarna. Bisa lihat teman-teman tuh merahnya udah keluar ukuran segini, ini baru ganti kulit ya. Tuh. Dan ukuran segini udah mulai kelihatan montoknya ya badannya ya, cuma masih belum terlalu. Tuh. Ini dia benar-benar baru ganti kulit, bisa lihat perbandingan warnanya ya. Ini kakinya warna merahnya dan yang ini. Tuh. Ini sedikit agak pudar ya karena dia udah agak lama gak ganti kulit, tapi begitu dia ganti kulit warnanya juga bakal secerah ini atau mungkin lebih. Kenapa demikian? Karena ukurannya udah gede. Dimana kalau udah yang sebesar ini warnanya juga bakal lebih ngejreng. Teman-teman bisa coba lihat-lihat di Google, mantep banget dah warnanya. Dan yang menarik lagi dari ini bulunya, teman bisa lihat nih. Ini Brachypelma boehmei ini yang sekarang teman-teman lihat, saya udah pelihara mungkin umurnya ini sekitar 7-8 tahun. Bisa lihat bulu-bulu di kakinya itu tebel banget, bulu-bulu ini tuh. Warnanya juga agak kebiru-biruan. Dan kalau yang masih kecil tuh, bulunya masih belum setebel yang besar. Jadi uniknya dari Brachypelma boehmei ini begini dia. Bulu-bulunya semakin besar, semakin tebal dia. Just. Tapi kalau misalkan ukurannya dia masih kecil, ini saya ada yang spesimen yang masih kecil. Nih. Ini Brachypelma boehmei yang ukurannya 1,5 cm. Belum keluar warnanya. Coba kalau misalkan kita kasih kertas putih di belakangnya, set ini agak sedikit oranye deh, dia udah keluar warnanya. Terus ini juga nggak susah makannya, biasanya kita kasih potongan ulet Hongkong itu udah cukup. Dan yang menarik dari boehmei ini, saat dia berukuran kecil begini, untuk beranjak ke ukuran yang juvenile tadi yang agak tanggung yang segini-segini itu tuh cepet banget ya. Mungkin bisa setahun dia udah kelihatan banget warnanya, dan paling enggak sekitar 3-6 bulan warnanya juga udah mulai kemerah-merahan dia. Cepet banget, dan mulai dari segini sampai ke ukuran segini dia mulai melambat pertumbuhannya. Karena apa? Ya memang si Brachypelma ini adalah tarantula dengan umur yang panjang, bisa dibilang bisa sampai 20 tahunan. Yaitu untuk keluarga Brachypelma lah, semuanya begitu gitu. Umurnya bisa 20 tahunan. Nah, terus untuk pembahasan dari kelembapan tanah. Kelembapan tanah seperti yang teman-teman lihat ini, tanah yang ada sekarang cenderung kering, tapi dari daerah bawah tanahnya ini agak sedikit lembab. Gimana caranya? Jadi saya siram aja di salah satu pojoknya sini, asal lembab saja udah cukup. Terus kalau misalkan kita bahas mengenai urticating hair ya, atau bulu-bulunya itu, Brachypelma boehmei ini termasuk cukup gatal dari bulu-bulunya ini. Tapi selama kita nggak ngapa-ngapain, dia juga nggak mungkin ngegosok-gosokin bulunya kok. Kalau misalnya kita sekedar kasih makan, perawatan biasa gitu, nggak ada masalah kok. Ini saya buka kandang nih, anteng aja diem, dia nggak banyak gerak-gerak ini itu. Oke, kelihatannya pembahasan tentang Brachypelma boehmei sampai sini dulu. Buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya tentang spesies ini, bisa langsung menghubungi nomor saya yang ini, bisa SMS, calling, atau WA, atau langsung drop komen di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton channel saya. Jangan lupa subscribe. Salam kaki 8.